Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat otomotif semuanya. Oke sahabat semua, kali ini kita akan mereview 206 ini dengan permasalahan shifter matic-nya ngelock dan terjadi blinking pada lampu indikator matic. Dan mengingatkan saja bahwa kerusakan pada transmisi di tipe 206 yang berjenis transmisi AL4 ini terbagi menjadi dua, yaitu kerusakan pada bagian mekanikal dan kerusakan pada bagian elektrikal, yang mana keduanya saling berhubungan satu sama lain. Sekarang mari kita perhatikan indikator snow spot di transmisi matic ini berkedip-kedip, serta shifternya atau tuas pemindah gigi ya, yaitu macet atau ngelock, tidak bisa dipindahkan dari P ke D atau ke N. Pertama-tama untuk mengatasi hal ini supaya shifternya bisa berpindah, maka kita buka dulu asbak yang ada di konsol box. Setelah itu kemudian kita tarik. Kemudian kita tarik tombol di dalam seperti pengait ya, ada semacam pengait. Setelah itu kita tarik, ini kemudian bisa berpindah. Ini untuk mengatasi keadaan darurat di jalan. Oke, kita lihat tombolnya bentuknya seperti apa dan bagaimana cara untuk menariknya. Asbak sudah dibuka, cover shifternya juga sudah dibuka. Sekarang kita perhatikan ya. Nah, perhatikan ada persis di tengah. Nah, itu persis di tengah-tengah terlihat. Nah, itu dikait pakai ujung kuku ya. Selanjutnya untuk memastikan problem daripada transmisi matic ini apa, mari kita baca dulu menggunakan PPS diagnostik. Kita masuk dulu ke menu 206. Ya, sini udah masuk menunya. Kita akan lihat apa kesalahan atau kerusakan yang terjadi dari matic ini. Kerusakan pada transmisi ini bisa disebabkan oleh sistem mekanikal ataupun kerusakan pada bagian elektrikalnya. Dan untuk memastikannya memang sebelumnya harus kita baca dulu melalui diagnostik ini ya. Terkadang kerusakan sepele seperti rusaknya atau hancurnya mounting transmisi itu bisa menyebabkan matic seperti yang rusak berat. Nah, kita sudah masuk ke menu pengecekan ECU. Kemudian kita pilih langsung ke ECU matic yang tadi ada tulisan BFA L4 itu ya. Dari menu utama tes by ECU. Jadi di situ kalau tes by ECU bisa kita langsung tes ECU matic atau ECU engine pilihannya. Oke, masih proses loading. Nah, ini sudah terlihat ya bahwa ECU matic di sini tidak terbaca. Ada tulisan the ECU is not replied. Untuk lebih jelas sekarang kita akan cek melalui sistem global test. Nanti dari global test ini akan muncul beberapa menu sistem elektrikal yang bisa kita lihat. Ada BSI, ABS, airbag, matic transmisi, dan lain-lain sesuai dengan spek mobil. Loading masih 80% dan nah ini udah 100% ya. Sekarang bisa kita lihat satu persatu menu-menu yang ada. Di situ kita lihat, kita masuk ke menu automatic transmission, itu warna gelap. Dan masih sama seperti ketika tadi kita ngecek di test by ECU, ada tulisan ECU is not replied. Yang kurang lebih artinya ECU tidak terbaca. Berbeda dengan yang atas, yang bagian BSI itu tampak terang. Dan yang bagian mesin pun itu tampak terang juga. Artinya support dan bisa dibaca. Namun ada juga menu-menu lain yang memang tidak terang atau gelap, karena disebabkan bahwa menu tersebut memang tidak ada spesifikasinya di mobil ini. Kalau ECU engine-nya ini bisa dilihat ya, menu-menunya bisa lihat voltnya, parameternya dan sebagainya. Sedangkan untuk ECU transmisinya sendiri ini tidak bisa terbaca. Jadi langkah awal yang akan kita lakukan yaitu memastikan dulu bahwa ECU transmisinya terbaca dulu.
Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, ini untuk memastikan saja, kita memutuskan untuk lebih memperjelas yaitu dengan cara mengganti ECU-nya. Kita buka dulu baterainya dengan mengawali membuka kutub positif dan kutub negatifnya ya. Karena posisi ECU transmisi ini di 206 khususnya itu berada di persis di belakang tempat baterai. Nah, kita tarik soketnya dan kita keluarkan ECU. Nah, ini cara menarik soketnya ya, harus hati-hati takutnya patah. Oke, ini ada ECU-nya ya. Kita pasang yang ECU yang lain dengan ECU yang satu tipe. Ini dikarenakan posisi ECU sangat berdempetan dengan aki. Itu terkadang ketika ada yang memakai aki basah seperti yang ada di mobil ini, itu uap aki ya bisa merusak kepada ECU. Kita pernah kejadian sampai keropos ya, itu disebabkan dari uap aki. Jadi sebaiknya memang mobil ini menggunakan aki kering dan tipe DIN, tidak seperti ini yang menonjol kepalanya, yang mana kutub positif aki akan mengena kepada kap mesin dan itu bahaya. Sekarang mari kita lihat apakah ada perubahan dengan ECU yang lain dengan tipe yang sama. Kita on-kan dulu kunci kontaknya. Nah, kita perhatikan ya, panel atau indikator snow spotnya itu sekarang sudah tidak blinking lagi atau tidak berkedip-kedip lagi. Artinya ECU ini ada kemungkinan bagus dan support. Dan shifter transmisi pun sudah bisa kita pindah-pindahkan lagi, tidak ngelok seperti semula ya, atau seperti tadi. Selanjutnya kita akan coba lihat dan kita coba masuk ke menu test by ECU. Kita langsung saja klik menu ECU transmisi. Kita tunggu prosesnya, apakah ECU ini bisa terbaca atau tidak. Nah, ini sudah masuk ke menu ECU transmisi, artinya kalau sudah terbaca seperti ini, ECU ini support dan terbaca. Kalau kita lihat ini tidak ada kesalahan ya, dari volt reading kita baca tidak ada kesalahan. Sekarang kita akan lihat parameter dari Matic ini. Bagaimana tekanan olinnya dan bagaimana perpindahan shifternya, apakah normal atau tidak. Ya, kita pindahkan, dia mau bergeser. Sekarang nanti kita lihat di parameternya. Kita masuk dulu ke menu parameter. Kemudian ke main menu. Kemudian kita lihat gear position. Kita lihat tekanan oli normal, rekomendasi 2,7. Sekarang kita coba pindahkan shifternya. Nah, shifter berpindah dari R ke N, kemudian ke D. Nah, ke posisi gigi 3, gigi 2, dan gigi 1. Semua berpindah sesuai dengan gerakan shifter. Nah, sobat otomotif semua, sampai di sini berarti analisa kita mengenai kerusakan transmisi Matic ini sudah semakin menyempit. Artinya sejauh ini yang rusak atau yang bermasalah adalah dari ECU transmisinya. Sekarang kita coba baca parameter dengan posisi mobil atau ban tergantung ya. Jadi seolah-olah mobil sedang berjalan. Kita perhatikan posisi sudah ada di posisi D atau drive, masuk di gigi 1. Ini ada perpindahan di satu lock up. Kita tunggu sampai kedua. Nah, 2 masuk ke 2 lock up, masuk ke 3. Kita gas lagi, terus masuk ke 3 lock up dan akhirnya masuk sampai ke gigi 4. Nah, itu terlihat jelas ya. Lalu kita turunkan pelan-pelan gasnya, kita lepaskan, dia turun dari 4 ke 3 lock up, ke 2 masih di gigi 2. Nah, dia tidak akan turun sampai gigi 1 ya, sahabat semua, selama rodanya masih berputar atau mobil seolah-olah berjalan sampai berhenti, benar-benar berhenti dengan pengereman. Nah, bagaimana sekarang pressure oil atau tekanan olinya di saat mobilnya berjalan? Kita lihat parameternya. Ini kita gas pelan-pelan, berawal dari stasioner dengan rekomendasi 3,0 bar. Dan tekanan oli yang sesungguhnya itu 3 bar juga. Jadi sesuai antara rekomendasi dengan
tekanan yang sesungguhnya. Kalaupun ada selisih itu hanya sedikit saja dan masih dalam batas toleransi. Pengecekan masalah dan analisa kerusakan sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita tes jalan. Oke, siap-siap dulu untuk melakukan test drive ya. Kita jalan menuju jalan raya, tes transmisi Matic-nya apakah bagus atau tidak. Itu sambil kita cek atau baca lihat parameternya. Kalau kita perhatikan di parameter perpindahan giginya normal. Ya, kebetulan di depan ada mobil, kita berpapasan, sekalian kita stop dulu supaya giginya pindah sampai ke gigi 1. Nah, kita perhatikan, kita mulai jalan. Dari gigi 1 sudah berpindah ke gigi 2. Aduh, mohon maaf ini videonya goyang-goyang. 206 yang sedang kita tes ini keluaran tahun 2001, sehingga Matic-nya belum Triptonic ya, karena Triptonic itu mulai keluar di tahun 2004 akhir. Dan next nanti kita kapan-kapan akan bahas apa sih perbedaannya dan Matic biasa dengan yang sudah Triptonic. Kondisi jalan di Arcamanik ini cukup luas dan tidak terlalu ramai, jadi sangat enak nih untuk mengetes Matic nih. Sebetulnya dalam mengetes Matic itu bagusnya kita menjalani 3 kondisi. Pertama, jalanan macet, kedua jalanan menanjak, dan ketiga jalanan bebas hambatan. Apakah di ketiga kondisi itu Matic tetap bagus atau ada masalah? Kita sudah cukup untuk mengetes Matic dengan problem yang tadi kita alami ini. Nah, sekarang akan saya tunjukkan cara sederhana mengetes Matic saat kita membeli mobil ya. Namun jangan dijadikan patokan ya, ini hanya salah satu cara saja. Nah, kebetulan posisi masuk ke bengkel ini agak menanjak, sehingga jika mobil kita lepaskan remnya, maka mobil akan mundur ke belakang. Namun jika Matic-nya bagus, sekalipun kita lepaskan rem, dia akan menahan untuk tidak mundur ke belakang. Namun satu hal yang harus diingat, bahwa ketika kita mengalami atau mendapatkan problem di ECU, itu kita tidak perlu memvonis langsung bahwa itu ada kerusakan pada ECU. Kenapa demikian? Bisa saja hal itu terjadi karena konektor daripada soketnya ECU sendiri itu yang rusak. Nah, untuk membuktikannya, ikuti terus channel Siliwangi Motor TV.